Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herlan Firmansyah, SPD MPD ME, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, serta teman-teman kelas 5A yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang inflasi stabilitas nilai uang domestik. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, saya Sani Anggrayani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan pemateri terakhir. Yang kedua, Saugi yang membahas tentang sejarah dan teori. Yang ketiga, Sapira yang membahas tentang jenis dan penyebab. Yang keempat, Anissa yang membahas tentang dampak dan cara mengatasinya. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Inflasi juga merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas, terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi, agregat pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Di sini saya Saugi akan menjelaskan tentang sejarah inflasi. Emas merupakan nilai mata uang dan juga akseptabilitas di tempat lain. Visa itu berusaha keras untuk mengumpulkan emas sebanyak mungkin melalui ekspor komoditasnya ke negara-negara lain dan berusaha mencegah impor dari negara-negara lain. Agar dapat mengumpulkan emas banyak-banyaknya, Spanyol setelah era Conquistadores juga mengalami hal yang sama. Begitu juga dengan Inggris setelah perang melawan Napoleon. Pada masa kini, terutama setelah era kapitalisme, dimulai masalah yang sama tetap menjadi perbedaan para ekonom dan otoritas keuangan. Apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Tidak ada suatu sebab utama yang dapat dikalahkan atau disalahkan. Selanjutnya yaitu teori inflasi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Dan yang kedua, melemahkan semangat daya menabung. Sikap tersebut dari masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah. Dan yang terakhir, mengarahkan investasi pada hal-hal non produktif yang mengumpulkan kekayaan, contohnya seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi dan lain-lainnya. Selain itu juga inflasi mengakibatkan masalah-masalah yang berhubungan dengan akuntansi, seperti apakah nilai terhadap aset tetap dan aset lancar dilakukan dengan metode biaya historis atau metode biaya aktual. Yang kedua, pemeliharaan metode real dengan melakukan isolasi keuntungan invensioner. Dan yang ketiga, inflasi menyebabkan dibutuhkannya koreksi dan rekonsilasi operasi atau indeks untuk mendapatkan kebutuhan perbandingan waktu dan tempat. Saya Safira Gaisani akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi dan penyebab inflasi. Untuk jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkatannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inflasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan itu di bawah 10% per tahunnya. Hal ini belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang itu di antara 10% sampai 30% per tahunnya. Belum membahayakan tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga ada inflasi berat. Inflasi berat itu berkisar di antara 30% sampai 100% per tahunnya. Sudah mengacaukan perekonomian karena orang cenderung enggan menabung
dan lebih senang menyimpan barang. Yang selanjutnya, inflasi sangat berat atau hyperinflasi. Inflasi ini di atas 100% per tahunnya, mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan. Untuk materi selanjutnya ada penyebab inflasi. Yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Dalam hal ini, permintaan masyarakat meningkatkan secara agregat. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pada pemerintah, peningkatan permintaan akan barang untuk diekspor, dan peningkatan permintaan barang bagi kebutuhan swasta. Kenaikan permintaan masyarakat mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap. Yang kedua, ada kenaikan biaya produksi. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan pada biaya produksi terjadi akibat karena kenaikan harga-harga bahan baku. Misalnya, karena keberhasilan serikat buruh untuk menaikkan upah atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga naik dan terjadinya inflasi. Dan yang terakhir ada meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Teori ini diajukan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Bila jumlah barang itu tetap, sedangkan uang beredar yang bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat. Pertambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya kalau pemerintah memakai sistem anggaran defisit, kekurangan anggaran ditutup dengan melakukan pencetakan uang baru yang mengakibatkan harga-harga naik. Saya Anissa Nufazriyah. Di sini saya akan menjelaskan dampak inflasi dan cara mengatasinya. Dampak inflasi yang pertama, membuat masyarakat menjadi enggan menabung di bank. Ketika inflasi terjadi, masyarakat cenderung enggan menabung di bank karena bunga tabungan lebih kecil daripada inflasi. Padahal pembayaran biaya administrasi tetap berjalan. Yang kedua, kemampuan ekspor negara melemah. Ketika inflasi terjadi, biaya ekspor menjadi lebih mahal dan menyebabkan kemampuan ekspor negara melemah. Yang ketiga, membuat penetapan harga pokok dan harga jual menjadi sulit. Presentasi inflasi di masa depan biasanya tidak dapat diprediksi secara akurat. Hal itu menyebabkan proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak akurat. Yang keempat, kemungkinan terjadinya peningkatan ekonomi akibat dampak inflasi. Inflasi tidak hanya memberi dampak negatif saja, namun bisa memberikan dampak positif. Dampak positifnya pada pendapatan masyarakat mungkin terjadi pada kondisi tertentu, seperti ketika terjadi inflasi lunak. Pengusaha akan terdorong untuk memperluas produksi sehingga perekonomian meningkat. Sayangnya, inflasi tetap akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat dengan penghasilan tetap karena harga barang atau jasa naik padahal nilai uang tetap. Cara mengatasi inflasi. Umumnya, inflasi memang tidak bisa dicegah. Cara mengatasinya adalah dengan memperlakukan beberapa kebijakan seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Kebijakan moneter akan diberlakukan ketika terjadi inflasi dengan tujuan menjaga kestabilan moneter. Kebijakan fiskal. Selain kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga dapat ditempuh untuk mengatasi terjadinya inflasi. Langkah ini ditempuh dengan tujuan memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan lainnya, kebijakan efektif lain juga dapat ditempuh untuk mengatasi inflasi selain melalui kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, dengan cara meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Hal konkret yang bisa dilakukan adalah menurunkan biaya masuk barang impor. Kedua, bisa juga dengan cara mengendalikan harga yang ada. Namun, kebijakan ini harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan realitas agar tidak terjadi pasar gelap. Kesimpulan dari inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir didefinisikan bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Penyebab inflasi menurut Sardono Sukirno adalah kenaikan harga-harga barang yang diimpor.